Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Teh Dewi, yang saya hormati Bapak Dr. Adiana Selamat SIPM SI, selamat datang di studio kami. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bermuajah melalui online. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya akan bacakan dulu riwayat hidup pemateri kita hari ini. Nama lengkap Adiana Selamat, tempat tanggal lahir Indramayu 19 Maret 1981, email aditya.selamat@gmail.unicom.ac.id. Alamat rumah Negara Kencana, Residen Kelurahan Pasanggahan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kerjaan dosen prodi ilmu komunikasi FISIP Unicom. Nomor handphone 0812223940. Alamat kantor Jalan Dipatikur nomor 102 sampai 1010, lantai 9 Jeblong, Lebak Gede, Kota Bandung, Jawa Barat. Mata kuliah yang diampu: komunikasi politik, metode penelitian komunikasi kualitatif, komunikasi internasional, sistem politik Indonesia, pengantar ilmu politik. Pendidikan S1 perguruan tinggi Universitas Pasundan, bidang ilmu hubungan internasional, Universitas Pajajaran 1999 sampai 2004. S2 Universitas Pajajaran ilmu komunikasi 2006 sampai 2008. S3 ilmu komunikasi 2016-2021. Beliau pada kesempatan hari ini akan mengupas tentang peluang dakwah di lembaga penyiaran digital pasca ASOK. Dan beliau juga adalah Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya ada sedikit pengantar untuk kawan-kawan. Pemerintah terus menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan program Analog Switch Off atau disingkat dengan ASO, mulai dari kesiapan lembaga penyiaran, sumber daya manusia, serta kesediaan piranti set-top box bagi masyarakat tak mampu maupun secara komersial. Dalam Tribun News.com Jakarta, peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 72 Nomor 8 disebutkan batas akhir penghentian siaran televisi analog atau analog switch off paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Artinya batas akhir ASO atau migrasi TV digital yaitu pada tanggal 2 November 2022. Kemudian proses migrasi penyiaran TV analog ke TV digital di Indonesia dilakukan bertahap. Nanti Bapak akan bagaimana tahapan-tahapan itu, ya. Kemudian pengaturan tentang tahapan migrasi TV digital itu juga sudah diatur oleh undang-undang tentunya. Baik, di sini kita akan dengarkan kepada Bapak Adiana Selamat, saya persilahkan. Masih, ini manggilnya teh atau ibu? Teteh aja ya.
Iya, gempa tuh. Turun teror. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya untuk saya untuk berbagi sedikit informasi pada PWN Nasyatul Aisyah, Jawa Barat ini. Kesempatan yang luar biasa, Roro bisa Betul. sharing ya, bisa silaturahim Alhamdulillah. malam hari ini. Jadi puji syukur saya panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini lagi-lagi ini sebenarnya tugas KPID sebenarnya, tugas KPID untuk melakukan sosialisasi ya tentang peluang dan tantangan analog switch off dalam sudut pandang apapun, termasuk pada sudut pandang dakwah. Jadi ada beberapa peluang yang kemudian harus ditangkap oleh seluruh anak bangsa, termasuk Nasyatul Aisyah gitu di Jawa Barat maupun di Indonesia sebenarnya. Karena lagi-lagi kalau saya mencermati konsepsi Lemhanas ya, Teh. Jadi Indonesia ini kalau mau maju gitu bertumpu pada dua hal sebenarnya. Jadi satu bertumpu pada sumber daya manusia yang harus unggul, yang kedua teknologi adalah kunci. Nah pada proses itu gitu maksudnya ini harus disambut saya pikir oleh semua komponen termasuk Nasyatul Aisyah dalam perspektif itu bahwa di lembaga penyiaran atau di sisi penyiaran ini ada hal yang kemudian sangat baik. Karena kenapa saya bilang sangat baik, karena ada perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung, karena Indonesia ini adalah negara yang tertinggal sesungguhnya, termasuk di Asia atau di dunia ya. Kita itu satu level sama Timor Leste dalam bidang penyiaran yang kemudian belum bermigrasi sebenarnya. Makanya Undang-Undang 11 tahun 2020 gitu yang kemudian diketok palu, diinisiasi oleh pemerintah dan disahkan bersama-sama DPR RI itu ada klaster penyiaran sebenarnya yang kemudian tadi sudah disebut di Undang-Undang 11 tahun 2020 paling tidak ada 3 ayat di situ itu bahwa kita harus cepatnya bermigrasi dari TV analog ke TV digital sebenarnya. Nah apa yang kemudian urgensinya apa sih gitu bicara pada konteks digitalisasi penyiaran ini. Tapi sebelum ke situ, sebelum saya coba sedikit membuka informasi tentang peluang ya, bahwa bagaimana dakwah ini misalkan ya untuk bisa masuk pada ruang-ruang permasalahan penyiaran, mungkin masyarakat termasuk mungkin ya kawan-kawan di Nasyatul Aisyah itu masih menginterpretasikan bahwa yang namanya digital itu pasti ngomongin internet. Tapi kemudian kalau kita ngomong Undang-Undang 11 tahun 2020 yang klaster penyiaran itu sesungguhnya yang namanya digitalisasi penyiaran itu bukan pada basis internet. Jadi basis internet itu malah multiplier effect salah satunya itu dari analog switch off itu. Yang dimaksud digitalisasi penyiaran itu tetap memakai frekuensi yang kemudian itu ada kompresi data. Jadi kalau saya belajar tentang biner ya, satuan-satuan biner gitu, bahwa sesungguhnya digitalisasi penyiaran itu adalah kompresi data yang kemudian itu lebih awet gitu, lebih efisien gitu. Kalau hari ini misalkan pada konteks digitalisasi hari ini TV itu memakai kurang lebih satu TV itu 8 MHz deh. Jadi 8 MHz itu sebenarnya itu yang kemudian HP kita itu belum 5G. Itu yang kemudian misalkan kalau di Jawa Barat itu sinyalnya lup-lup deh. Jadi di gunung mohon. Nah, karena frekuensinya itu dipakai oleh televisi. Sesungguhnya seperti itu. Mohon makanya
Kenapa hari ini kita belum bisa menonton televisi di apa namanya di HP ya salah satunya. Kenapa kemudian internetnya lemot gitu, apalagi masa pandemi ini sesungguhnya yang kemudian harus ditonjolkan itu kan adalah perangkat infrastruktur, salah satunya itu adalah internet. Nah, 8 MHz itu sesungguhnya itu bisa diperuntukkan untuk internet berkecepatan tinggi sebenarnya. Internet berkecepatan tinggi. Nah, setelah analog switch off, paling tidak 8 MHz itu untuk 5 sampai kurang lebih 11 stasiun televisi. Jadi supaya jelas saya coba menggambarkan dulu apa sih sebenarnya digitalisasi penyiaran itu. Nah, ada hal-hal yang kemudian harus saya sampaikan pada malam hari ini gitu maksudnya. Sebelum masuk pada lagi-lagi urgensinya bahwa ada Permen 11 tahun 2021 itu menghendaki bahwa analog switch off itu dibagi 3 tahap deh. Jadi 3 tahap di seluruh Indonesia, di Jawa Barat pun sama gitu. Ini adalah Permen 11 tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan penyiaran. Nah, tahap 1 itu sesungguhnya 30 April 2022. Ini sebentar lagi sih sebenarnya. Jadi 30 April 2022 itu dimungkinkan 12 kabupaten kota yang nampak di apa namanya layar itu 12 kabupaten kota itu off, salah satu ya semuanya hampir semua Priangan Timur itu, lalu Cirebon, lalu Kuningan, Majalengka dan Sumedang serta Cianjur. Nah, lalu ini yang kita tonton hari ini gitu, apalagi masih TV tabung, nanti itu otomatis tanggal 1 Mei 2022 itu semuanya off. Lalu tahap duanya itu 25 Agustus 2022. Nah, ini ada 9 kabupaten kota yang kemudian harus off gitu. Itu ada Kabupaten Bandung, KBB, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok. Nah, tahap 3-nya 2 November 2022. Ini ada Sukabumi, Indramayu, Karawang, Purwakarta, Subang. Nah, itu aturannya dari aturan Undang-Undang 11 tahun 2020 yang biasa kita bilang Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar hukum migrasi. Lalu ada Permen nomor 11 tahun 2021 itu tentang tahapan penghentian siaran televisi digital. Nah, lalu kenapa sih harus migrasi gitu ya? Pertanyaannya kenapa harus migrasi? Tadi saya sudah bilang sepintas ya bahwa kenapa harus migrasi, karena efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Tadi di negara lain itu kita ini sebenarnya sudah dari tahun 2006 deh ngomongin masalah migrasi, tapi kemudian karena regulasinya belum ada, tapi kemudian tahun 2020 itu alhamdulillah sudah diketok palu Undang-Undang 11 tahun 2020 itu. Nah, ini ada efisiensi penggunaan spektrum, lalu kesepakatan dan rekomendasi ya dari Forum International Telecommunication Union atau ITU di Jenewa pada tanggal 16 Juni 2006 dihadiri perwakilan 104 negara termasuk Indonesia. Nah, sebenarnya target ASO itu dari tahun 2015. Nah, hambatan Indonesia melakukan migrasi ASO tadi yang saya bilang, masalah dasar hukum Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran belum mengatur tentang siaran digital. Lalu ada Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diketok palu, dan tadi dibilang sama Terere bahwa Roro bahwa apa namanya 2 tahun setelah diketok palu itu Indonesia harus off semuanya untuk bermigrasi. Nah, lalu ini nih ada 5 urgensi ya, 5 urgensi digitalisasi penyiaran sebenarnya. Jadi yang pertama itu kepentingan publik untuk memperoleh penyiaran yang berkualitas, yang dimaksud
kepentingan publik untuk mendapatkan penyiaran yang berkualitas itu yang pertama nanti kita coba breakdown lagi, nanti saya coba jelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada efisiensi penggunaan frekuensi tadi guna mendorong ekonomi digital dan industri di era 4.0. Teh Roro kita masih ngomongin industri 4.0, tapi di negara orang termasuk ya Jepang gitu kita sudah di dunia ini sudah masuk society 5.0. Nah ini yang kemudian kalau saya sih miris ya sebagai orang yang kemudian apa namanya berkecimpung di dunia kampus, apalagi hari ini kita dituntut untuk melek teknologi gitu, ITE gitu ya. Tapi kemudian negara yang besar, potensi sumber daya manusia yang banyak, lalu sumber daya alam frekuensi itu sebenarnya mencukupi untuk coba meng-up ya permasalahan teknologi, tapi kemudian kita tertinggal jauh dari negara-negara orang. Nah ini yang apa ya, karena saya S1-nya hubungan internasional dari semester 1 sampai semester akhir itu pasti ngomongin tentang politik, ekonomi politik gitu, komunikasi internasional apa segala macam ya, agak sedih sih sebenarnya. Bukan masalah lebay ya, ini bukan lebay sebenarnya, cuman memang ya ini kondisi negara kita yang kemudian harus apa namanya, harus kita secepatnya harus coba apa namanya menyesuaikan dengan perkembangan peradaban. Jadi kalau saya cerita misalkan dari perkembangan teknologi ya, perkembangan peradaban, kemajuan teknologi itu kan dari industri 1.0 itu menemukan uap ya, lalu terus gitu komputer apa segala macam. Kita seolah-olah negara yang apa mundur ya, maksudnya tidak bisa belum mampu untuk secepatnya menyesuaikan perkembangan peradaban yang ada di dunia ini. Nah makanya ini yang kemudian harus coba kita sama-sama apa namanya manfaatkan gitu demi paling tidak Nasyatul Aisyah gitu ya, memanfaatkan permasalahan-permasalahan yang kemudian harusnya jauh-jauh hari ini ditangkap atau di apa namanya diketok palu oleh negara, tapi kemudian ini masalah political will, ini masalah permasalahan-permasalahan yang kemudian banyak sih sebenarnya, termasuk kalau saya belajar ekonomi politik media ada beberapa permasalahan di institusi-institusi media yang kemudian seolah-olah sayang gitu melepaskan TV analog yang kemudian banyak memasang tower teh, karena next itu nanti satu tower itu bisa jadi untuk 5 sampai 11 stasiun televisi teh. Nah sekarang itu yang kemudian apa namanya dari dulu ini masalah political will, apakah memang negara ini hadir untuk kemajuan rakyatnya atau tidak sih sebenarnya. Ini lalu penataan frekuensi guna mendorong ekonomi digital. Nanti ini saya juga kupas, tidak hanya mohon izin saya tidak hanya ngomongin tentang permasalahan dakwah, tapi kemudian nanti saya coba kupas peluang-peluang yang non dakwahnya gitu. Lalu yang keempat tersedianya digital dividen tadi untuk 5G. Yang kelima menghindari sengketa dengan negara tetangga yang disebabkan intervensi spektrum frekuensi teh. Kita kalau di Jawa Barat sih masih mending ya, maksudnya walaupun ada beberapa area yang blank spot, tapi kemudian kalau kita bicara pinggiran Indonesia, daerah perbatasan, itu stasiun televisi yang ada di Indonesia itu nggak bisa ditangkap teh. Jadi nangkapnya itu dari negara orang gitu maksudnya. Jadi Malaysia, Singapura, ya, Thailand, Filipina, Aussie gitu. Nah ini yang kemudian harus apa namanya ditata gitu. Nah lalu apa yang terjadi jika migrasi gitu ya? Apa yang kemudian terjadi jika migrasi siaran analog menjadi siaran digital? Ini ada beberapa hal yang kemudian harus saya sampaikan juga. Tadi berulang-ulang saya bilang bahwa ini ada digital dividend yang kemudian 112 MHz itu pada frekuensi 700, jadi relokasi atau reforming untuk internet kecepatan tinggi. Nah, saluran siaran televisi yang tersedia semakin banyak. Ini yang kemudian harus ditangkap nih. Nanti saya coba jelaskan juga. Jadi nanti ada penambahan stasiun televisi baru yang kemudian hari ini aja kalau saya lihat di TV yang sudah menangkap siaran digital itu ada TV anak gitu, ada TV sport, olahraga, ada TV hiburan, stasiun televisi yang kemudian
menspesifikasikan dirinya. Jadi nanti persaingan yang kemudian ke depan yang ada di televisi itu gitu maksudnya itu semakin ketat ya. Tidak kayak kita masuk pasar gitu ya, masuk pasar baik pasar modern maupun pasar tradisional semua ada gitu. Jadi nanti satu pasar itu kalau saya ibaratkan masuk pasar itu pasarnya satu stasiun televisi. Jadi masuk pasar itu kalau jualannya minyak goreng semuanya minyak goreng gitu maksudnya. Kalau jualannya beras semuanya beras gitu. Jadi stasiun televisi itu akan ada spesifikasi itu. Nah, ini yang kemudian bisa ditangkap oleh kawan-kawan Nasyatul Aisyah di Jawa Barat maupun di Indonesia sebenarnya. Mungkin kan menambah TV baru tadi dan adanya saluran khusus ya, pendidikan, news misalkan, religi apa segala macam. Lebih banyak pilihan namun belum tentu lebih beragam. Jadi sebenarnya masalah penyiaran di Indonesia ini kan disandarkan pada dua hal ya, Teroro. Jadi diversity of ownership, keberagaman kepemilikan dan diversity of content. Nah, ini sebenarnya digitalisasi penyiaran itu membuka dua-duanya sih, walaupun masih banyak perdebatan ya. KPID Provinsi Jawa Barat kemana-mana ngomong bahwa digitalisasi penyiaran ini harus untuk publik, jadi bukan untuk pemilik modal gitu ya, yang besar gitu menguasai stasiun televisi apa segala macam. Nah, ini ada konten kreator, efisiensi pengelolaan infrastruktur, transmisi siaran audiovisual yang lebih stabil. Karena nanti Roro, jadi nonton televisi itu gambarnya nggak ada semutnya lagi. Jadi udah jernih aja gitu. Jadi suaranya gambarnya jernih gitu ya, suaranya bersih. Nah, teknologi itu nanti ada kalau toh memang masih belum menangkap siaran digital, itu nggak usah ganti TV. Sebenarnya tinggal menambahkan STB. STB itu alatnya segini, Teroro. Jadi tinggal dikonekkan ke kabel antena, lalu kabel di STB-nya dicolokin ke televisi. Dan itu sebenarnya karena Indonesia ini adalah negara yang rawan bencana seperti Jepang, STB itu dimungkinkan untuk early warning system. Jadi kalau ada gempa, nah ini di bawah, kalau ada gempa, itu ada peringatan Terdeteksi dini. gitu ya. Kayak di Jepang kan seperti itu. Tapi seperti booster ya, zaman dulu mah booster teh. Betul, booster. Mohon Ya, mohon booster leres. gitu. Awal-awal Jadi, itu. seperti booster memang. Nah, ini gambaran secara umum, kita nanti coba spesifikasi peluang dakwah di lembaga penyiaran digital. Nah, ini yang kemudian harus saya sampaikan juga. Jadi pada konteks hari ini gitu maksudnya ketika kita berproses untuk digitalisasi penyiaran itu ada beberapa peluang dakwah ya, termasuk misalkan untuk Nasyatul Aisyah ini untuk mengisi slot-slot itu, karena ada hal yang kemudian harus ditangkap. Saluran siaran televisi yang tersedia semakin banyak itu, stasiun televisi tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan kontennya gitu di televisi-televisi ini kalau tidak menggandeng kampus ya, komunitas, konten kreator, termasuk misalkan ustazah-ustazah yang kemudian mengisi di beberapa stasiun televisi gitu. Nanti saya coba gambarkan penelitian yang kemudian dilakukan oleh KPI Pusat. Akhir tahun 2021 KPI Pusat itu melakukan riset tentang apa sih sesungguhnya yang diminati ya, termasuk ini risetnya di Jawa Barat, warga masyarakat Jawa Barat itu apa yang diminatinya. Nanti kita coba buka peluang-peluang itu. Nah, tadi persaingan kompetitif gitu ya, persaingan semakin kompetitif, jadi memungkinkan penambahan TV baru tadi, lebih banyak pilihan namun belum tentu lebih beragam, konten kreator dan yang lain-lain. Nah, ini yang kemudian harus saya sampaikan. Saya ngomong sama Kang Roni juga kemarin di Tasik itu sama seperti ini gitu maksudnya. Setelah analog switch off, taruhlah kita ngambil yang terjauh gitu dari 2 November 2022 itu, bahwa
ini akan bermunculan apa namanya konten kreatif yang kemudian dibutuhkan oleh stasiun televisi untuk industri apa namanya televisi digital ini, termasuk misalkan permasalahan apapun yang kemudian konten-konten yang dibutuhkan gitu, termasuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama, politik ya, ekonomi, sosial, budaya dan yang lain-lain. Nah, ini hasil riset yang kemudian dilakukan oleh KPI Pusat, MKK namanya. Jadi minat kepentingan dan kenyamanan publik KPI Pusat gitu bekerja sama dengan Vkom Unpad. Nah, ini hasilnya dalam menonton program siaran televisi, riset MKK untuk wilayah Jawa Barat itu menunjukkan bahwa nilai indeks MKK publik di Jawa Barat berada pada posisi menengah tinggi dengan indeks 6,83. Nah, ini rentangnya 1 sampai 10. Nah, berdasarkan kategori program siarannya, nilai indeks minat kepentingan dan kenyamanan tertinggi diperoleh itu program siaran agama teh. Itu 7,30%. 7,30, sorry. Iya. Nah, sedangkan program siaran hiburan itu cuma 6,57. Nah, berarti kan sebenarnya riset ini untuk menandingi salah satu lembaga survei yang dari luar gitu. Tapi kemudian kalau lembaga survei yang dari luar kan apa namanya yang tertinggi itu sinetron ya, yang tertinggi itu misalkan apa namanya variety show, yang tertinggi itu misalkan apa gosip misalkan ya di televisi gitu ya. Tapi kemudian ini adalah riset yang kemudian ingin melihat secara utuh gitu, maksudnya apa kemudian masyarakat ini yang apa diminati di stasiun televisi yang apa ditonton. Nah, ini peluang tadi. Jadi tumbuhnya televisi baru, lalu dibutuhkannya konten kreator, lalu ada peluang untuk siapapun termasuk Nasyatul Aisyah gitu untuk mengisi konten-konten itu. Apalagi misalkan kalau waktu apa namanya waktu pertengahan 2021 KPID Provinsi Jawa Barat sudah MOU teh dengan MUI ya untuk coba apa namanya coba memunculkan bahwa pendakwah itu gitu, maksudnya kan kalau Nasyatul Aisyah kan jelas ya apa organisasinya garisnya gitu maksudnya dari Muhammadiyah misalnya. Nah, ini kan sebenarnya sudah menjamin bahwa kawan-kawan Nasyatul Aisyah itu berhak untuk mengisi apa ceramah-ceramah yang ada di radio ataupun di televisi. Nah, kalau di televisi ini peluangnya sebenarnya peluang yang sangat besar. KPID Provinsi Jawa Barat kemarin coba apa namanya ngomong di beberapa apa stasiun televisi termasuk apa lembaga penyiaran publik ya yang dibiayai oleh APBN dan lembaga penyiaran swasta untuk coba berkolaborasi kalau toh memang ada konten-konten yang kemudian sesuai dengan standar stasiun televisi itu boleh disalurkan ke stasiun televisi yang apa namanya bersangkutan. Sebenarnya ada beberapa stasiun televisi yang apa menyanggupi itu teh. Jadi ada yang ngasih slot misalkan 6 menit, ada yang ngasih slot 15 menit, ada yang ngasih slot 30 menit gitu untuk mengisi apa namanya konten-konten yang kemudian dibutuhkan oleh stasiun televisi. Nah, kalau cerminannya kayak gini kan ini kan hasil riset ya Teh ya. Jadi bukan kata KPID gitu, bukan maksudnya kalau bahasa kampus kan bukan common sense gitu. 7,30 dari 10 itu kan sangat besar ya. Makanya ini yang kemudian bisa dimanfaatkan, misalkan bisa aja Nasyatul Aisyah melakukan MOU misalkan dengan TVRI, Jabar Banten gitu, dengan stasiun televisi yang apa ada di Jawa Barat yang induk jaringannya di Jakarta gitu untuk coba mengisi slot-slot itu gitu, termasuk TV-TV baru sebenarnya, TV-TV baru, apalagi saya nggak yakin 100% tapi kayaknya Nasyatul Aisyah ini kebanyakan guru gitu ya, guru TK gitu ya, guru SD gitu ya, yang kemudian ada spesifikasi
apa namanya stasiun televisi itu anak-anak. Jadi khusus untuk anak-anak itu kan bisa diisi slot-slot itu dari Nasyatul Asia gitu untuk coba apa namanya memperkaya konten-konten itu sehingga kita bicara dakwah gitu ya, garisnya sudah sudah jelas gitu dari Muhammadiyah gitu maksudnya, dan saya pikir beberapa stasiun televisi juga membutuhkan itu gitu. Apalagi misalkan ada di Jawa Barat ini yang khusus TV dakwah gitu. Nah, itu yang kemudian informasi yang bisa saya sampaikan. Lalu ada beberapa informasi lagi sebenarnya membangun ekosistem penyiaran digital yang sehat atau bisnis konten. Nah, ini KPID Jawa Barat selalu ngomongin ekosistem. Kami beberapa kali coba memberikan tanda kutip informasi tentang regulasi penyiaran, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Apalagi hari ini kita pasca 98 itu kan demokrasi kita ini sudah kebablasan ya, seolah-olah bebas itu tidak, tanda kutip ya, bebas itu tidak digarisi dengan regulasi, tidak digarisi dengan agama, tidak digarisi dengan kebudayaan, tapi kemudian kami selalu mendorong bahwa terutama ke kawan-kawan muda yang kreatif, yang inovatif gitu dalam membuat konten, apapun kontennya, termasuk konten-konten religi gitu, bahwa kami harus coba menyampaikan ini loh yang boleh, ini yang nggak boleh gitu ya. Apalagi hari ini misalkan polemik dan dinamika apalagi di lembaga penyiaran dakwah ya. Jadi kemarin saya ngobrol dengan beberapa kawan dari Jakarta, termasuk dari MUI. Kenapa kemudian misalkan KPID Provinsi Jawa Barat juga menyerukan Islam Wasatiyah ya, yang kemudian itu juga digagas oleh Pak Din Samsudin sebenarnya gitu, maksudnya dulu itu karena memang di Jawa Barat ini ada beberapa lembaga penyiaran yang pakemnya itu sudah melewati rel gitu, rel Islam Wasatiyah itu deh. Jadi makanya ini kesempatan yang sangat baik, saya pikir kita coba diskusi tentang dakwah di lembaga penyiaran pasca analog switch off itu. Nah, ini membangun ekosistem penyiaran digital yang sehat atau bisnis konten. Yang pertama, kebijakan penyiaran digital dengan pendekatan deliberatif ya. Jadi pendekatan deliberatif itu bahwa bagaimana kita coba membangun konten itu memang dari bawah gitu. Jadi masyarakat yang kemudian mempunyai pemikiran yang kreatif, tadi inovatif dan yang lain-lain itu bisa naik pada ruang-ruang publik gitu maksudnya. Karena lembaga penyiaran ini kan sesungguhnya ruang publik, bukan ruang privat yang kemudian dikuasai oleh segelintir orang. Makanya diversity of content itu harus menjadi jaminan dalam kerangka bahwa lembaga penyiaran itu harus menyuguhkan kepentingan-kepentingan publik, termasuk misalkan kepentingan-kepentingan dakwah gitu ya di lembaga penyiaran itu. Lalu kajian tentang dinamika industri penyiaran digital. Nah, yang terakhir itu kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Di pasal 8 Undang-Undang 32 tahun 2002, paling tidak di ayat 2, tugas kami ini bekerja sama dengan masyarakat, lembaga penyiaran, dan pemerintah. Nah, artinya bahwa KPID Provinsi Jawa Barat coba mendorong ngomongin analog switch off itu tidak hanya perpindahan dari TV analog ke TV digital, tapi kemudian yang kita bangun itu harus membangun ekosistem bahwa bagaimana konten-konten kreatif gitu di bidang apapun, termasuk bidang religi ini bisa naik pada ruang publik yang namanya lembaga penyiaran. Insya Allah bahwa KPID Provinsi Jawa Barat akan mendorong itu gitu, apalagi konten-konten yang menyejukkan ya, yang sehat gitu ya. Coba kita dorong
dan dikerjasamakan dengan berbagai lembaga penyiaran. Jadi kalau ada konten yang kemudian dari kawan-kawan Nasyatul Aisyah Deroro untuk coba kita dorong, boleh nanti kita coba bantu mengkomunikasikan konten yang dibikin oleh kawan-kawan Nasyatul Aisyah ini untuk masuk di lembaga penyiaran gitu. Nah, selanjutnya kalau boleh gitu, karena tadi sudah membahas dalam sisi dakwah gitu ya, tapi ini agak sayang juga kalau saya tidak coba memberikan informasi pada malam hari ini tentang keuntungan lagi gitu masalah analog switch off ini. Ini ada riset dari kajian Boston Consulting Group gitu, maksudnya analog switch off itu paling tidak akan membuka 181.000 penambahan kegiatan usaha baru. Nah ini 230.000 penambahan lapangan pekerjaan baru. 181.000 penambahan kegiatan usaha baru, 232.000 penambahan lapangan pekerjaan baru. Ini 77 triliun peningkatan penambahan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan PNBP. Lalu 443,8 triliun peningkatan kontribusi pada PNBP nasional. Nah ini ya yang kemudian harus ditangkap sebenarnya, termasuk oleh kita semua gitu maksudnya. Nah ada data yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Sekjen Kementerian Kominfo gitu maksudnya. Jadi kuartal terakhir di tahun 2021 kemarin itu transaksi di BI itu ada 395 triliun. Nah 395 triliun itu dari mana sih gitu? Ini dari internet termasuk industri kreatif karena ini basisnya e-commerce dan yang lain-lainnya. Kalau kita ngomongin e-commerce itu pusarannya, jadi bahasa bukunya epicentrumnya itu awalnya itu di analog switch off. Jadi sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Bu Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informasi itu sesungguhnya akan bertambah lagi ketika dividen tadi yang 112 MHz itu 700 frekuensi itu sudah dialihkan untuk internet berkecepatan tinggi. Ini di Indonesia, tapi kemudian ini di Jawa Barat, saya juga bawa data dari Pak Gubernur. Jadi tahun September 2021 industri kreatif berbasis digital di Jawa Barat itu tumbuh 40%. September ya, 2021. Lalu Februari Pak Gubernur itu ngomong lagi tuh di media. Jadi dari 40% ke 60%. Jadi ini yang kemudian harus ditangkap, termasuk misalkan kalau toh memang konten-konten itu disiarkan di over the top atau yang menggunakan internet walaupun itu bukan wilayah KPI ya atau KPID, tapi kemudian kami kalau diminta misalkan oleh PWNA Jawa Barat untuk coba memberikan informasi tentang regulasi yang benar gitu, bikin konten, insya Allah kami selalu siap untuk coba melakukan itu gitu deh. Karena ini adalah kewajiban kami gitu, daripada ditagih masih mending kita menawarkan diri kan gitu ya. Nah selanjutnya mungkin nanti dibaca aja, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lama ini karena saya harus menyampaikan secara utuh gitu, maksudnya dari regulasinya, dari digitalisasi penyiaran, dari keuntungannya sampai terus pada hal-hal yang kemudian teknis seperti STB dan yang lain-lain. Karena sejujurnya kalau kita ngomongin analog switch off, tugas KPI atau KPID itu hanya supporting system, tapi kemudian karena ini adalah policy atau kebijakan yang sangat strategis untuk siapapun termasuk untuk NA gitu. Ini yang kemudian harus saya sampaikan secara holistik, secara komprehensif supaya kita bisa menangkap peluang-peluang yang akan terjadi ketika pasca analog switch off. Mungkin itu Teh Roro, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah
ini ya semakin melek nih tentang apa digital kita karena memang ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita karena memang ini seperti makanan ya, seperti makanan bahkan jadwal makan saja lupa dengan adanya ini gitu ya seperti ini. Karena memang ini sudah zamannya yang seperti ini gitu ya, udah zaman luar biasa sekarang ini gitu, sehingga kita memang harus jangan sampai kita mati dalam teknologi, tapi kita harus melek teknologi gitu. Baik, mungkin ini ada teman-teman Nasiah yang sudah ingin berbagi atau menanyakan sesuatu hal yang memang kenapa sih, bagaimana sih gitu ya tentang adanya digital ini gitu ya, karena ini memang keharusan kita untuk senantiasa mencerna gitu seperti itu. Silakan untuk rekan-rekan Nasiah yang akan bertanya, saya persilakan. Mohon dihidupkan ya videonya gitu supaya kita bisa melihat wajah penanya ya. Biar lebih lebih terini gitu. Silakan. Oh ya, silakan dari PDNA Garut. Teteh Nawang. Mohon. Di TV analog itu atau misalkan di platform YouTube itu apakah benar gitu ya belum secara di KPI itu belum ada aturannya itu yang pertama. Yang kedua, karena mungkin YouTube itu kan suatu digital yang memang diakses banyak itu untuk kalangan semua masyarakat gitu. Kayak konfirmasi aja gitu ya Pak. Yang kedua itu perempuan di Indonesia mungkin salah satunya itu kadang-kadang menerima saja tidak belum disaring, kadang-kadang di-share aja terkait dengan informasinya. Nah, kayak KPID Jawa Barat sendiri gitu ya, apakah mungkin ada program terkait tentang literasi digital bagi perempuan di Jawa Barat sendiri? Itu mungkin Teteh dan Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nawang atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja ya Pak ya. Silakan. Ya, terima kasih Teh. Ini dari Garut. Iya. 2 hari yang lalu Litbang DPR RI itu datang ke kami Teh, ke KPID Provinsi Jawa Barat itu meminta masukan tentang revisi Undang-Undang 32 tahun 2002. Betul, hari ini sebenarnya Undang-Undang 32 tahun 2002 itu belum mengatur yang YouTube atau yang lainnya ya. Bahasa kami itu OTT, jadi over the top. Nah, aturannya memang masih belum ada kecuali Undang-Undang ITE gitu. Jadi kami tidak berhak untuk memonitoring yang berbasis internet. Salah satunya itu adalah YouTube sebenarnya. Mudah-mudahan sih sebenarnya ini kegelisahan kita semua karena Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat juga menuntut kami KPID Provinsi Jawa Barat gitu ketika kami menyerahkan laporan tahunan gitu bahwa kami harus menyuarakan yang OTT juga harus diawasi oleh KPI atau KPID karena ini sangat berbahaya betul gitu konten-kontennya gitu ya, termasuk misalkan yang tadi yang saya bilang bahwa demokratisasi di kita ini terlalu sudah kelewatan gitu, jadi kebebasan itu dimaknainya itu adalah kebebasan semuanya gitu. Lalu yang kedua, ini masalah literasi di kalangan perempuan, alhamdulillah kita kalau nggak salah sudah sama Aisyah ya, waktu 2021 itu, NA apa? NA ya kalau tidak salah NA ya? Pernah waktu kemarin di situ ya? Pernah ya? Waktu acara kemarin itu? Iya sudah sebenarnya kita kemarin juga kami
literasi di radio itu tentang lembaga penyiaran ramah anak dan perempuan. Nanti next barangkali bisa luring gitu ya sama kawan-kawan NA lagi gitu, maksudnya nanti kita coba kerjasama aja, kita coba bikin agenda literasi juga tentang lembaga penyiaran, lembaga penyiaran ramah anak dan perempuan, karena ini juga menjadi perhatian kami. Ada beberapa konten yang kemudian di lembaga penyiaran terutama di televisi yang bahasa saya gitu ya tidak memartabatkan perempuan dan tidak menjaga tontonan atau program-program itu yang ramah anak. Temuan kami banyak itu sebenarnya. Kami 2021 itu kami bikin kaleidoskop penyiaran di Jawa Barat, pertanggungjawaban kami kepada publik, pada lembaga penyiaran dan kawan-kawan jurnalis pada waktu itu. Dan 2021 itu pelanggaran yang kami dapat ya di lembaga penyiaran itu terbanyak itu memang permasalahan program siaran tidak ramah anak, remaja dan perempuan. Jadi 58 deh. Jadi 58 pelanggaran itu memang itu. Makanya 2021 itu udah beberapa kali gitu untuk coba melakukan literasi di kalangan perempuan termasuk permasalahan anak dan yang lain-lain. Baru kemarin kami pulang, kemarin di Cimahi juga on air tentang lembaga penyiaran ramah anak dan perempuan. Nanti kita coba kerjasama sama NA, PWNA Jawa Barat itu untuk coba membuat lagi literasi untuk lembaga penyiaran ramah perempuan dan anak. Insya Allah secepatnya. Alhamdulillah. Mohon siap. Sudah ada sinyal ya Teh Dewi, kita tinggal bergerak. Harus ini. Iya. Karena ini isu yang penting, isu yang sensitif dan isu yang harus terus-terusan coba diangkat, karena Jawa Barat ini sebenarnya ada Perda nomor 7 tahun 2018 tentang penanggulangan porno aksi dan pornografi. Tapi nyasarnya itu memang ke perempuan sama anak-anak. Jadi saya pernah 2 kali diundang untuk coba membahas tentang apa sih yang kemudian harus kita lakukan untuk pencegahan termasuk perlindungan perempuan dan anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Teh. Baik, gimana Teh Nawang dari Kabupaten dari Garut, sudah ini ya jelas ya? Apa masih ada yang ini hal-hal yang ini lagi? Sudah. Oke, siap. Terima kasih ya Teh Nawang atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, dari mana dan dari siapa ini? Kota Bandung, Teteh Fauzia, silakan. Ada, jelas sekali, silakan Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon. Mungkin tadi juga ada di yang menjadi harapan informatika juga KPI juga di Jawa Barat terkait dengan antara apalagi analog mungkin ke digital seperti. Nah, saya tahu mungkin itu ada harapan ya di samping yang dibangun dari Kementerian Komunikasi Informatika juga KPI tingkatan Jawa Barat ini agar dapat memastikan bahwa sumber daya manusia itu harus siap menggunakan layanan internet 4G gitu ya, atau bahkan ada 5G yang pada hari ini juga mulai muncul gitu. Nah, termasuk perempuan nih Pak, sebetulnya tadi saya ingin menanyakan hal yang sama bagaimana ini menyikapi atau ada kesempatan dari pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual yang hari ini di di televisi pun mungkin ada yang memberikan perempuan konten-kontennya ataupun berita-beritanya itu kan mungkin ini otoritas dari KPI dan juga Kementerian Komunikasi Informatika. Cuma lagi-lagi
digitalisasi. Yang pertama mungkin terkait literasi digital itu dalam level yang paling dasar mungkin ya Pak ya. Nah, ini yang saya tanyakan, tingkatan literasi digital khususnya di Jawa Barat, khususnya pun di lebih kecil itu untuk si perempuan, beberapa persen kan gitu ya, kemajuan dari literasi digital di Jawa Barat gitu. Nah, mungkin sebelum berbicara ke tengah-tengah ke level selanjutnya, itu yang ingin saya tanyakan lebih dulu. Mungkin begitu ya, Pak. Atur nuhun, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. terima kasih Teh Fauziah dari Bandung. Silakan Bapak. Ini yang Tingkatannya harus ya? saya luruskan ya Teh ya. Iya, silakan Pak. Jadi KPI atau KPID itu sebenarnya tugas dan fungsinya itu menjamin masyarakat untuk Iya. mendapatkan informasi yang layak dan benar Mm-mm. sesuai hak asasi manusia, tapi itu hanya di TV sama di radio. Mm-mm. Nah, mungkin ya interpretasi dari Teteh dari PDNA Kota Bandung itu bahwa kami juga berkewajiban untuk mendorong literasi digital yang OTT. Makanya tadi berkaitannya dengan misalkan banyak perempuan yang kemudian menjadi korban gitu atau menjadi objek ketika men-share berita atau apapun yang kemudian berasal dari internet. Nah, itu sebenarnya bukan tugas kami gitu maksudnya. Tapi kemudian karena analysis of ini dividen atau keuntungannya itu ke internet juga untuk menambah kecepatan internet, maka itu yang kemudian sekalian kami beritahukan kepada masyarakat sebenarnya untuk permasalahan itu. Nah, kalau nggak apa-apa ya sedikit sharing gitu. Kalau saya memakai datanya Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kata Data itu kan melakukan riset. Jadi melakukan riset 2021 itu kurang lebih bulan Agustus atau September ya 2021. Jadi memang betul masyarakat itu mencari informasi itu di media sosial. Tapi kemudian informasi yang dipercaya itu di televisi, jadi bukan di media sosial. Nah, kemarin saya on air di live di salah satu televisi sama Kabid IKP Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Ternyata Kabid IKP Provinsi Jawa Barat itu Kang Faiz Rahman gitu, humas dari Pemprov itu melakukan riset juga Teh. Jadi di Jawa Barat itu ternyata di Jawa Barat ini hampir relate datanya dengan data kementerian bahwa tertinggi itu memang masyarakat Jawa Barat itu mencari dan mendapatkan informasi itu dari media sosial. Nah, posisi kami KPID Provinsi Jawa Barat itu sesungguhnya itu tidak berhak untuk tadi ya melakukan loncat wilayah gitu. Kami ini hanya diberikan amanat Undang-Undang 32 tahun 2002 di pasal 8 ayat 1 ayat 2 ayat 3 itu tadi menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia dari televisi dan radio, tapi lalu kami juga berhak untuk mengawasi konten isi siaran di program TV sama radio, menjamin mengatur infrastruktur, mendidik SDM di lembaga penyiaran dan yang lain-lain. Makanya sesungguhnya banyak yang masyarakat lost informasi tentang tupoksi KPID itu seolah-olah KPID itu ngawasin semuanya Teh. Jadi TV, radio gitu, YouTube yang basisnya WTV misalkan. Sorry ini nyebut merek jadinya karena itu yang bikin gaduh ini. Di akhir-akhir ini bikin gaduh. Jadi kami tidak berhak. Tapi kami juga memberikan literasi itu sesungguhnya gitu deh. Kami itu di hilir bukan di hulu gitu maksudnya. Banyak misalkan yang saya banyak di DM deh sama ibu-ibu juga. Banyak yang protes gitu tentang tayangan-tayangan sinetron apa segala macam. Kenapa sih KPI atau KPID itu meloloskan sinetron yang kemudian punya adegan kekerasan, misalkan pacaran, hedonisme apa segala macam.
Nah, tugas kami itu bukan di hulu. Jadi tugas di hulu itu tugasnya LSF gitu, yang sensor ya. Jadi kami itu setelah tayang baru kami yang memonitor gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Mhm. Baik, betul juga, tapi di sisi lain memang ya antara televisi dengan YouTube sangat berbeda jauh Betul, gitu ya, karena betul. memang konsumsinya itu orang-orang yang mengkonsumsinya itu memang berbeda-beda juga gitu kan. Anak-anak di zaman milenial itu lebih cepat dengan Ya, YouTube-nya betul, gitu kan. betul. Kalau emak-emak dengan televisinya begitu, seperti itu. Bicara kan, ya mama juga sekarang nggak mau ketinggalan gitu ya, mereka seperti itu. Apalagi yang tidak emak-emak yang cuma di sawah aja, mereka ketika menanam padi dia juga harus istirahat dengan melihat televisi gitu ya, konsumsinya nikmat. Ada juga yang menikmati seperti itu gitu kan. Nah, baik, selanjutnya Teh, gimana Itu Teh? barangkali masih penasaran. Masih penasaran ya, gimana Teh nih? Jangan sampai ke bawah mimpi nih ya. Ya, gimana? Takutnya jawaban saya salah gitu. Gimana Teh Fauzia dengan jawaban Bapak? Oh, iya, iya, betul betul. Mendingan terus nggak tahu nanti supaya tahu ya begitu. Ya. Oke, siap Teh Rahmi dari PDN Cianjur ya. Iya. Silakan Teh Rahmi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi malam ini cukup menarik dan juga materi-materi sebelumnya memang sangat menarik dalam Iya, alhamdulillah. ya apresiasi yang luar biasa. Apalagi untuk pembahasan dari Bapak hari ini sangat sesuai dengan perkembangan era globalisasi, kemudian juga di abad 21. Saya tadi memang di masyarakat Indonesia ini lebih banyak berprofesi sebagai guru ya. Iya. Di mana salah satu tuntutan bagi guru di abad 21 ini adalah memiliki kecakapan digital. Apalagi dengan kemarin adanya pandemi ini, memang guru dituntut komunikatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara jarak jauh. Adapun sebetulnya banyak sekali kesalahan penyiaran ini, namun mungkin saya hanya menyampaikan beberapa hal saja dan juga ingin menanyakan kepenasaran saya mungkin ya Pak selama ini, yaitu fenomena sekarang ini kan seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Bapak bahwa sebetulnya mungkin sebelum menjelang analog switch off ini masyarakat sudah banyak beralih kepada sosial media untuk mendapatkan informasi gitu. Nah, tadi pun sudah disinggung oleh Bapak bahwa KPID ini ataupun KPI ini tidak menyentuh kerana sosial media ataupun YouTube gitu. Nah, yang menjadi masalahnya mungkin di sosial media yang sekarang cukup berkembang itu kan masyarakat lebih tertarik dengan konten-konten receh yang sebetulnya mungkin manfaatnya hanya sebagai hiburan dan bahkan kurang pantas gitu ya Pak, dibandingkan dengan konten-konten yang berkualitas. Ada beberapa konten yang bermanfaat, yang bagus, usahanya juga cukup luar biasa, tapi peminatnya sedikit gitu Pak. Nah, ataupun kalau misalnya masyarakat menemukan hal yang tidak sesuai di YouTube atau di media sosial yang bukan ranahnya KPI, ini kadang-kadang di komentar netizen ini suka ngetag ya Pak ya, ngetag misalnya KPI gitu, memang penyiarannya yang kurang pantas. Apakah harus viral dulu kemudian ini baru bisa ditanggapi oleh KPI gitu Pak, karena memang khawatir ya walaupun masyarakat saya sudah semakin cerdas dalam menanggapi berbagai informasi maupun hoax, itu saya rasa sekarang sudah mulai lebih cepat, lebih cerdas dalam menanggapi informasi, tidak langsung ya Pak. Salah satunya mungkin saya sendiri melihat ada potongan-potongan video yang agak kurang itu
ataupun cuplikan yang dipotong sehingga memelimpirkan informasi yang sebenarnya. Jadi apakah memang seperti yang tadi ingin saya tanyakan, apakah harus viral dulu mungkin Pak, lalu ditayangkan ke TV baru KPI bisa? Nggak juga ya. Waduh. Contoh. Coba ya. Enggak, nanti Ya, saya dan viralnya apa sih misalnya nanti Teh, saya gitu ya? keluarin data nih, saya nanti keluarin data. Ya. Enggak Agaknya gitu deh. terlalu ini ya. Tapi nggak apa-apa Teh, yang namanya juga bertanya ya, silakan bebas Teh. Iya. Bebas. Selain kita dalam mengoperasikan digitalnya itu sendiri, kita pun harus cakap dalam mengarahkan Betul. anak didik kita dalam bermedsos ataupun dalam menerima informasi. Kita harus masuk ke dalamnya supaya kita tahu. Kadang-kadang kita berbicara negatif, makanya memang dulu ini sekarang lebih berat tantangannya gitu Pak. Betul. Siap, atur nuhun. Tuh, silakan. Siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak. Atur nuhun Teh dari PDNA Cianjur ya. Teh Tami. Teh Tami ya. Yang pertama, KPID Provinsi Jawa Barat ini agak galak ya. Kenapa agak galak? Ada beberapa temuan yang kemudian ini sebelum saya coba sedikit membahas media sosial tadi. Ada beberapa hal yang kemudian tidak layak ditonton sama, nyambung tadi perempuan sama anak. Misalkan ada beberapa sinetron yang sudah kami mintai KPI pusat itu mengirimkan sanksi ya Teh ya. Jadi ada salah satu sinetron yang kemudian percakapan dan scene-nya di dalam satu sekuennya punten itu merendahkan martabat perempuan, dan itu beberapa kali tuh. Lalu yang terakhir, kejadian terakhir, ada salah satu stasiun televisi yang menayangkan jam 20.15, saya masih ingat betul, itu nge-shoot komputer, medium shoot yang itu isinya itu, punten saya harus ngomong, itu perempuan telanjang 6 detik. Jadi 6 detik, dan itu cuman KPID Jawa Barat yang menemukan itu sebenarnya. KPI pusat juga nggak menemukan itu, malah KPI pusat itu kaget dan kami kirimin datanya itu langsung kami minta sanksi juga. Lalu ada beberapa, misalkan ini tidak hanya tayangan televisi sih sebenarnya, tayangan radio, lagu-lagu di radio itu ada diksi yang kemudian sesungguhnya itu adalah realitas yang ada di barat, tapi kemudian dimunculkan dalam lirik lagu, walaupun anak-anak kita tidak tahu maknanya ya, tapi kemudian itu tidak lazim untuk didengarkan oleh anak-anak sebenarnya. Satu itu. Yang kedua, ada stasiun televisi yang kemudian kami panggil itu karena menayangkan yang lagi viral di media sosial, dan itu kami panggil, kami jatuhi sanksi. Nah, untuk media sosial sebenarnya itu ada Jabar Sabar Hoax sebenarnya. Jadi Jabar Sabar Hoax itu itu adalah badan atau institusi yang kemudian khusus menangani permasalahan-permasalahan hoax yang ada di Jawa Barat. Bisa diakses sebenarnya di website Jabar Sabar Hoax untuk coba melihat atau mengadukan itu. Dalam beberapa kurun waktu 2021 sebenarnya saya juga ada beberapa kali dimintai untuk bicara tentang literasi digital ya, bahwa memang betul kalau kita ngomongi permasalahan digitalisasi yang ada di internet gitu ya, yang basisnya internet bukan basisnya frekuensi. Tadi yang saya bilang bahwa punten agak kasar saya ngomongnya, di internet itu kan ada berlian dan banyak sampah. Jadi ada berlian dan banyak sampah. Jadi kalau kita
kalau kitanya tidak bisa memilih gitu ya, yang kita ambil itu malah sampah bukan berlian. Maksudnya apa namanya, dalam hal-hal yang kemudian misalkan kalau risetnya Google bahwa Indonesia ini pengguna media sosialnya paling barbar lah apa segala macam, itu ranking pertama di Asia dan yang lain-lain, memang seperti itu adanya. Dan apa namanya, sedikit saya coba mengupas tentang apa namanya, media sosial ini adalah kekuatan baru demokrasi, dan kalau kitanya tidak pinter-pinter mungkin kejadian kayak di kejadian Arab Spring gitu ya. Jadi kalau pernah dengar kawan-kawan NA kejadian Arab Spring, hoax itu bisa meluluh lantahkan gitu, maksudnya satu negara atau antar negara gitu maksudnya. Kejadian apa namanya di Inggris, kejadian di Hong Kong, kejadian Husni Mubarak turun di Mesir itu kan karena apa namanya, media sosial, karena Twitter pada waktu itu. Gaduhnya di Amerika misalkan ya, gaduhnya di Brazil, di apa namanya, Presiden Bolsonaro terpilih gitu ya, itu karena media sosial dan karena hoax. Indonesia hampir-hampiran gitu. Maksudnya makanya kalau saya sih, karena saya di penyiaran gitu ya, cuman mewanti-wanti aja kepada kawan-kawan atau ibu-ibu, teteh-teteh di NA gitu, menggunakan media sosial itu, saya selalu bilang apapun yang kita upload, apapun yang kita unggah gitu, itu adalah cerminan diri kita sendiri, itu aja. Jadi berhati-hati karena orang bisa memotret kita gitu dari Instagram kita, walaupun tidak masuk atau tidak nge-hack, tapi ketika ngelihat postingan seperti apa itu, kita bisa diidentifikasi secara komunikasi dan secara psikologi bahwa kita ini orangnya seperti apa. Jadi mohon hati-hati. Mungkin itu Teh, karena bukan wilayah saya, saya sih cuman pengen share seperti itu aja. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Teh Tami sudah cukup puas ya. Gimana Teh Amel, masih di ada? Ini ada yang WA sama saya nih, ngancam-ngancam nih. Oh gitu. Ya, sepertinya sudah tahu nih ya ini. Karena saya nanti bisa-bisa ketika pulang ke Lewiliang gitu dicegat, diambil oleh-olehnya ini ya, Manida nih. Iya, gara-gara nggak dikasih kesempatan. Ini gimana sih ini gitu ya. Tapi itu kita cari positif saja. Barangkali pertanyaannya akan membangun kita juga dan akan menjadikan kepuasan tersendiri bagi yang bertanya. Silakan Teh Nida, Ibu panggil ya, Teh Nida silakan. Jadi malu. Tutupin aja Teh Nida. Silakan Teh Nida dari Kabupaten Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, ibu saya tercinta. Terima kasih Nda. Telah kesempatan, terima kasih atas kerjasamanya. Kerjasama apa ancaman ya? Saya izin bertanya Pak, terkait dakwah digital. Nah, konten yang baik itu kan belum tentu benar, dan konten yang benar juga belum tentu bermanfaat, dan konten yang bermanfaat juga belum tentu cocok gitu untuk disampaikan ke ranah publik. Nah, jadi tidak semua konten atau informasi yang benar boleh dan pantas disebar gitu ya ke ranah publik. Nah, lalu di artikel yang pernah saya baca terkait televisi, baik berbasis internet maupun satelit, itu lebih menyemarakan narasi konservatif gitu. Nah, salah satu faktor yang membuat konservatisme sih paham soal agama. Nah, sehingga ini membuat membuat di produksi itu jalan pintas gitu dengan mempercayakan konten pada ustadz atau narasumber yang telah mereka pilih. Nah, alhasil program keagamaan itu menjadi
menjadi berorientasi pada ustadz kayak gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak. Sebenarnya tadi saya mancing-mancing ya, kenapa saya bilang NA ini sudah satu garis sama Muhammadiyah, kan sudah dipercaya. Ini alhamdulillah ada yang nanya. Jadi gini ya, dinamika dakwah di lembaga penyiaran gitu. Tadi makanya saya singgung Islam Wasatiyah gitu ya, bahwa ada beberapa lembaga penyiaran yang kemudian diidentifikasi ini tidak menyejukkan gitu ya. Jadi di Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS gitu ya, bahwa P3SPS itu Code of Conduct yang KPI bikin, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebenarnya. Karena frekuensi itu adalah milik publik gitu ya, semua mendengarkan gitu. Maksudnya berbeda dakwah di lembaga penyiaran sama di masjid gitu ya, atau di tempat-tempat ibadah yang lainnya. Yang pertama, dakwah di lembaga penyiaran itu tidak boleh mempertentangkan ya, apalagi sesama agama, antar agama juga tidak boleh gitu ya. Nah ini yang kemudian saya kemarin ketemu sama orang BNPT, nggak apa-apa ya saya ngomong aja lah, mumpung kita ngomongin dakwah gitu ya. Jadi saya ketemu sama orang BNPT, kebetulan lagi ada di Bandung gitu ya. Saya coba diskusi, ternyata ada beberapa lembaga penyiaran yang kemudian itu di lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi dan sudah kami identifikasi bahwa lembaga penyiaran itu tidak menyejukkan gitu. Lalu ada yang memakai satelit juga. Jadi mempertentangkan satu agama ya, mempertentangkan satu mazhab, pokoknya dakwah yang kemudian tidak lagi menjunjung tinggi bahwa sesungguhnya esensi dakwah itu apa sih gitu kan, syiar agama yang kemudian harus bisa ditangkap bahwa agama ini menyejukkan membimbing kita untuk lebih baik lah ya, tidak saling membenci gitu ya. Nah hal-hal yang kayak gitu yang kemudian 2021 kami pernah memanggil beberapa radio, bahkan ada 4 radio yang kami panggil ke kantor untuk menandatangani surat pernyataan bahwa memang dakwanya itu harus menyejukkan dan yang lain-lain. Sampai hari ini kami memonitor itu, jangan sampai Jawa Barat ini saya malu sebenarnya Jawa Barat selalu diidentikan dengan provinsi intoleran ya, dari beberapa riset gitu ya. Ini yang kemudian tugas KPID Provinsi Jawa Barat juga untuk memonitor itu. Makanya peluang digitalisasi penyiaran itu kalau saya sih berharap gitu ya, sebagai Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, yang mengisi slot-slot dakwah itu adalah yang jelas aja gitu. Maksudnya yang jelas itu kan tadi, makanya ini saya berulang-ulang kali, NA ini jelas gitu ya, dari Muhammadiyah gitu ya, ustazahnya dari NA aja deh gitu, jangan yang belajar dari YouTube gitu ya. Kan jelas tuh garisnya gitu. Ada beberapa hal yang kemudian sangat miris sebenarnya tentang permasalahan dakwah di lembaga penyiaran ini sebenarnya. Seperti itu teh, sebenarnya banyak sih yang harus saya ceritain, cuman agak sensitif ya. Nanti aja. Baik. Agak sensitif. Sensitif penjelasannya dan sensitif waktu juga mungkin ya. Baik, gimana Teh Nida? Atas jawaban yang sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan Teh Nida puas ya, dan kita juga sudah diberikan peluang dimanapun kita, selagi kita bisa memanfaatkan media sosial untuk berdakwah, maka itu tujuan kita gitu kan. Kemudian tontonan kita pun cari yang tadi kata Bapak disampaikan, yang berlian gitu kan, yang berlian, yang bisa dicerna, kemudian menyejukkan hati, kemudian tidak neko-neko gitu ya, dan buang sampah-sampahnya seperti itu. Oke, Teh Nida ya. Mungkin Baik, terima kasih Bapak Ibu. ya, sama-sama Teh Nida. Sudah puas Teh Nida ya sekarang ya. Besok jangan megat ya. Tenang Bu, nanti pas pulang dikasih.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Materi ketujuh ini dengan tema oh ya, mungkin sebelum ditutup Pak ya. Ya, saya terlalu ini ya. Enggak ngantuk sih Pak, saya masih ceria. Silakan Pak, mungkin dari Bapak ya, ada ini, silakan. Ya, yang pertama saya sih cuman pengen ngomong bahwa PWNA Jawa Barat harus memanfaatkan digitalisasi penyiaran ini untuk coba memunculkan dakwah dalam perspektifnya NA yang kemudian ini apa namanya bisa dimanfaatkan peluang-peluangnya. Jadi jangan sampai nanti ke depan NA sendiri melewatkan peluang ini bikin konten yang kemudian bergenrekan dakwah gitu. Paling tidak nanti insya Allah kalau toh memang kontennya itu baik gitu ya, tanda kutip baik itu sesuai regulasi, nanti akan kami coba komunikasikan dengan kerjasamakan dengan beberapa lembaga penyiaran deh. Mohon. Baik, sebentar. Mangga, nggak apa-apa. Iya. Oh ya, silakan. Oh ternyata banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab hari ini. Ada nomor Bapak di situ ya, nanti bisa chat aja ya. Iya, supaya lebih akrab. Ya. Nanti kita secepatnya bikin agenda sama PWNA Jawa Barat, insya Allah cepatnya. Ya, alhamdulillah. Nah. Baik, yang mana ini Teh Amel yang mau di ini, saya silakan ke Teh Amel untuk memberikan. Ya, karena banyak. Oh ya, Teh Kokom ya. Silakan. Nggak, ini agak miring kecuali ke sini. Izin bertanya dari Iya. sekarang kita di tempat-tempat kan bisa TV analog, harus TV digital, apakah itu harus digunakan? Apakah banyak manfaatnya kalau seperti itu? Baik Bapak. Ya, Nyambung lagi. ya, digitalisasi penyiaran itu banyak banget, tidak hanya masalah penyiaran tadi yang saya bilang. Sederhananya setelah migrasi itu gambarnya bersih, suaranya jernih, dan teknologinya canggih. Jadi sederhananya itu, tapi kemudian aksesnya kemana-mana termasuk pertumbuhan ekonomi. Tadi saya sudah coba menggambarkan bahwa NA juga harus menangkap peluang penambahan stasiun televisi baru itu untuk coba bekerja sama dengan NA gitu untuk membuat konten-konten yang kemudian isinya dakwah gitu, dalam perspektifnya NA bahwa banyak slot yang kemudian televisi itu bisa diisi oleh NA karena program-program yang ada di dalam stasiun televisi itu tidak mungkin untuk memenuhi konten-kontennya gitu tanpa bekerja sama dengan konten kreator gitu ya, dengan PH, production house, dan yang lain-lain. Lalu tadi sudah digambarkan permasalahan pertumbuhan ekonomi digital itu, ini bukan masalah yang sederhana, makanya kalau kata orang Diskominfo, KPID Provinsi Jawa Barat ini jungkir balik teh untuk mensosialisasikan ini, karena tidak hanya masalah penyiarannya sebenarnya, tapi permasalahan pertumbuhan ekonomi digitalnya sendiri, relate antara permasalahan penyiaran dan permasalahan ekonomi digital, seperti itu. Baik, sudah banyak ya pertanyaan memang, tapi bagaimana lagi waktu yang pokoknya secepatnya KPID Provinsi Jawa Barat nanti bikin agenda sama PWNA Jawa Barat. Memang berlanjut dari pelatihan kemarin ya Teh Dewi ya. Kita waktu di mana tuh, di apa sih? Iya P4 gitu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf nasiah yang dirahmati Allah pada kesempatan ini. Tidak semua yang bertanya terjawab. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ya kita bisa berjumpa kembali. Kemudian kalau ada yang sempat silahkan di WhatsApp saja Bapak, insya Allah mungkin siap ya Pak ya untuk memberikan pertanyaan ini jawaban gitu ya.
Dan mari kita akhiri materi ketujuh ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih banyak.